Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'd. Sahabat fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa di ruangan Zoom dalam rangka bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di jalan keimanan hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salat senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tema mengenai kesabaran. Ya, dan sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara sabar dan syukur itu ini adalah dua perkara yang senantiasa mengiringi kehidupan kita. Rasulullah SAW memberitahukan bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus bersabar saat menghadapi keburukan atau ujian dan bersyukur atas segala kebaikan dan kenikmatan yang diperolehnya. Ya, karena sesungguhnya ya setiap manusia itu pasti akan mengalami dua hal ini. Jadi ketika kita mendapatkan keburukan atau ujian, maka di situ kita harus menunjukkan kesabaran. Dan di saat kita mendapatkan berbagai kebaikan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita harus menunjukkan kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, jadi ini adalah episode memang yang harus senantiasa kita lewati. Jadi keburukan dan kebaikan itu adalah cobaan yang sebenar-benarnya yang insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ya di dalam kehidupan kita kebaikan-kebaikan itu ya adalah dari Allah Ta'ala ya, dan sebagian besar keburukan itu adalah akibat perbuatan kita sendiri sebagai hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul bagi segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ya, jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya ketika ya kita mendapatkan berbagai kenikmatan gitu ya, yakinlah gitu ya bahwa itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu gitu ya untuk mendapatkan itu semua, bukan. Semata-mata itu adalah karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita mendapatkan berbagai karunia darinya. Dan ketika kita mendapatkan berbagai kesulitan dan kesusahan, ya ini biasanya adalah harus menjadi bahan introspeksi bagi diri sendiri. Ya jangan-jangan kesusahan yang kita alami itu disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri. Lalu apa kaitan antara takwa dan sabar, sahabat fillah sekalian? Takwa adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, insya Allah kita sudah memahami hal ini ya. Kemudian sabar ini adalah ya bersabar atas semua ketentuan Allah Ta'ala. Jadi sebetulnya antara takwa dan sabar ini saling menguatkan. Ya, ketika kita memiliki ketakwaan saja tapi tidak sabar, maka tidak ada kesiapan untuk menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika kita sabar saja tapi tanpa ketakwaan, maka akan muncullah gitu ya orang-orang yang di dalam kehidupannya hanya bersabar bisanya gitu ya, tetapi mereka selalu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Quran surat Ali Imran ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Intam saskum hasanatun tasuhum
wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, dan jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudorotan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 120. Insya Allah dengan kesabaran dan ketakwaan itu kita bisa menghadapi berbagai tipu daya, berbagai makar musuh-musuh Allah SWT di dalam memerangi kita. Dan insya Allah mereka tidak bisa memberikan kemudorotan sedikit pun kepada orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Dengan sabar dan takwa, insya Allah orang-orang mukmin tidak akan ditimpa kemudorotan tipu daya musuh-musuh mereka dari kalangan orang musyrik dan munafik. Para malaikat pun akan membantu mereka di dalam memerangi musuh-musuh Allah. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 125, Bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min faurihim haza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafafim minal malaikati musawwimin. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap-siap dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Jadi syarat ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari malaikat di dalam berbagai pertempuran yang kita hadapi melawan orang-orang yang membenci Islam, maka kita harus bersabar. Kita harus menunjukkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kesabaran akan membuat orang-orang mukmin kuat dalam menghadapi berbagai kejahatan dan gangguan dari musuh-musuhnya. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 186, La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal lazina utul kitaba min qablikum wa minal lazina asroku azan kasira wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi memang sabar dan takwa adalah kunci untuk meraih kekuatan di dalam kehidupan ini. Nah, tingkatan orang-orang bersabar kita simpulkan ada 4. Yang pertama, seseorang yang bertakwa dan sabar. Jadi berhimpun di dalam jiwanya ketakwaan dan kesabaran. Maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Inilah orang terbaik. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa namun tidak sabar. Mereka lah orang-orang yang mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apapun yang dilarang atau diharamkan oleh Allah SWT. Namun ketika mereka tidak sabar, di sini mereka masih memperlihatkan saat menghadapi ujian dan musibah masih ada tampak keluh kesah di dalam diri mereka dan juga masih ada kegalauannya. Kemudian yang ketiga, mereka yang bersabar namun tidak bertakwa. Inilah kesabarannya para pelaku dosa atas apa yang menimpa mereka. Mungkin mereka dipenjara, mereka mendapatkan konsekuensi hukum dari tindakan kefasikan atau kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka bersabar, namun realitasnya mereka hanya sabar tapi tidak bertakwa. Ketika mereka dibebaskan dari penjara, ketika mereka lepas dari konsekuensi dari hukum mereka kembali melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Dan yang terburuk adalah yang keempat, mereka adalah orang yang tidak bisa bersabar dan juga tidak bertakwa kepada Allah SWT. Mereka inilah orang-orang yang paling buruk. Dan ketika mereka menjadi penguasa, ini akan menjadi penguasa yang menindas dan menzolimi umatnya atau menzolimi rakyatnya. Karena di mereka tidak ada kesabaran dan tidak ada ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga mereka akan menjadikan kekuasaannya berlandaskan hawa nafsu semata maka mereka akan menjadi orang-orang yang sangat zalim kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, inilah tingkatan dari orang-orang yang bersabar. Berikutnya marilah kita bahas beberapa bentuk-bentuk kesabaran yang harus kita miliki di dalam menjalani kehidupan ini.
Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan. Ya, kita menyadari bahwa jiwa manusia itu cenderung ingin bersantai atau bermalas-malasan. Orang malas ya untuk menegakkan sholat, bersedekah, menuntut ilmu yang kadang butuh perjuangan dan pengorbanan gitu ya. Kemudian orang enggan untuk berdakwah, ya berjuang di jalan Allah, ya apalagi untuk berjihad di jalan Allah gitu ya. Maka untuk dapat bersabar di dalam ketaatan ini tidak ada jalan lain, ya kita harus meluruskan niat, menguatkan keikhlasan kita, ya dan tidak terjebak di dalam sikap riya, beribadah ingin dilihat orang, dan tidak terjebak dalam sum'ah, ya beribadah ingin dipuji dan didengar oleh orang lain. Ya. Kita harus sempurnakan keikhlasan kita menjadi seorang mukhlisin sejati di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ada orang lihat atau enggak, tetap konsisten gitu ya. Memang ketaatan ini membutuhkan kesabaran gitu ya. Misalkan kita senantiasa menjaga tilawah Quran kita, senantiasa menjaga sholat malam kita, ya menjaga hafalan-hafalan Quran kita, sholat-sholat sunnah kita. Nah ini adalah sesuatu yang membutuhkan kesabaran gitu ya, karena orang seringkali merasa bosan gitu ya dengan apa yang mereka lakukan secara terus-menerus atau istimror gitu ya. Maka orang-orang yang sabar, mereka benar-benar menjaga konsistensi mereka dalam perkara-perkara itu. Mengapa mereka bisa begitu? Karena mereka sudah ikhlas beribadah semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Berikutnya sahabat pilihan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sabar ya dari maksiat. Kesabaran untuk menghindari maksiat dan kejahatan keji lainnya adalah sangat utama, apalagi bila dorongan itu begitu meledak-ledak di dalam hawa nafsunya. Kesabaran semacam itu kadang-kadang lebih utama daripada sabar di dalam ketaatan. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 135, "Walazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 135. Nah, ini peringatan bagi kita semua untuk senantiasa ya menjauhkan diri kita dari maksiat sebisa mungkin. Meskipun peluangnya ada, kemampuannya ada, kesempatannya ada, maka jauhi sekuat-kuatnya. Ya, sabar terhadap berbagai godaan dari sekeliling kita, dan juga ya, provokasi bujuk rayu dari setan, laknatullah, dan bala tentaranya. Ya, maka orang-orang yang bersabar dari kemaksiatan ini, insya Allah mereka akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah sabar saat mendapat musibah. Ya, mukmin sejati senantiasa mampu bersabar saat mendapatkan musibah. Ya, bahkan mereka menjadikan musibah ini sebagai sarana mereka untuk mendapatkan ya penghapusan kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu gitu ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 ya, bahwa kita diminta untuk bersabar, walanabluwannakum bisay'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Rasulullah SAW bersabda, apa yang asalnya dari mata yaitu menangis, dan dari hati yaitu bersedih, maka itu insya Allah dari Allah. Dan apa yang dari tangan merobek-robek pakaian, dan lidah berteriak-teriak, maka itu dari setan. Dari surat Abu Nuaim. Jadi sahabat pilih yang dirahmati Allah SWT, ya kita boleh bersedih, kita boleh menangis, ya tapi jangan sampai gitu ya kita meratap secara berlebihan, mengatakan hal-hal yang ya bertentangan dengan kehendak Allah SWT, atau memprotes gitu ya takdir Allah SWT gitu ya, kemudian merobek-robek
ya pakaian kita gitu ya, untuk menunjukkan betapa frustrasinya kita di dalam menghadapi musibah yang menghantam gitu ya. Kita harus banyak belajar ya dari saudara-saudara kita, bagaimana khususnya saudara-saudara kita di Palestina hari ini ya, di mana mereka begitu tabahnya, begitu sabarnya di dalam menghadapi genosida, kekejaman, kezoliman dari bangsa Israel gitu ya. Nah ini ya adalah suatu hal yang harusnya menjadi ibroh bagi kita semua ya, betapa mereka luar biasa sekali di dalam perjuangan mempertahankan Al-Aqsa dan mempertahankan kehormatan negerinya dari segala bentuk penjajahan ya. Jadi insya Allah gitu ya, kita semua harus meyakini bahwa tidak ada satupun musibah yang terjadi dalam kehidupan ini kecuali telah Allah tetapkan bagi kita ya. Maka kita harus ridho terhadap ketetapan Allah SWT itu. Kemudian yang keempat adalah sabar dalam kondisi mampu ya. Nah ini ya luar biasa gitu ya, orang yang dalam kondisi mampu, punya uang ya, punya kekuasaan, punya kesempatan, punya kekayaan gitu ya, maka dia bisa bersabar gitu ya untuk tetap gitu ya berada di jalan Allah. Maka inilah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya sabar daripada hal-hal yang diharamkan itu lebih utama ya daripada sabar atas kesusahan. Ya, ketika orang-orang yang katakanlah berduit gitu ya, punya uang gitu ya, lalu mereka bisa menahan dirinya ya untuk tidak melakukan hal-hal yang haram, ya membeli khamar, mengkonsumsi khamar, atau melakukan perzinahan, atau ya melakukan judi atau apapun gitu ya, tapi mereka bisa ya menahan itu semua gitu ya, itu jauh lebih utama daripada mereka bersabar atas kesusahan gitu ya. Orang yang susah ya mereka ya tidak ini gitu ya, tidak memiliki kesempatan memang untuk melakukan perkara-perkara tadi, perkara-perkara buruk gitu ya, dan mereka ya tinggal apa namanya ya, pasrah gitu ya terhadap kondisi yang mereka hadapi, kemudian mereka terus berusaha dan berdoa untuk memperbaiki kondisi itu aja tantangannya. Tapi kalau orang yang dalam kondisi mampu, orang kaya gitu ya, ini ujiannya sangat luar biasa untuk mereka bisa tetap bersabar di dalam kesederhanaan, tetap bisa bersabar untuk tidak membelanjakan hartanya di jalan yang buruk gitu ya. Kemudian mereka juga adalah orang-orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam kondisi mampu ya, bahkan di saat nafsu mereka begitu tingginya untuk melakukan hal itu ya, tentu itu lebih utama daripada ya mereka dalam kondisi tidak mampu dan mereka juga tidak ada keinginan atau nafsu yang tinggi untuk melakukannya ya. Jadi orang-orang yang bersabar dalam kondisi mampu ini adalah orang-orang yang luar biasa ya. Jadi sebagian besar kita semua bila diuji dengan kemudahan hidup, dengan kekayaan gitu ya, itu banyak yang tidak kuat gitu ya, seperti itu ya. Jadi sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf pernah mengatakan gitu ya, kami bisa bersabar gitu ya di saat kami sedang sulit gitu ya, maksudnya generasi para sahabat. Tetapi banyak di antara kami yang tidak bisa tahan gitu ya ketika pintu-pintu dunia telah dibukakan ya, artinya ya harta itu berdatangan ya saat dunia itu benar-benar terbuka. Nah ini tidak semuanya bisa kuat gitu. Ada saja gitu ya kasus di mana kaum muslimin ketika mereka terbuka pintu-pintu dunianya, maka mereka larut ya di dalam berbagai kesibukan ya, sehingga mereka beralasan gitu ya untuk tidak bisa melakukan dakwah, perjuangan dan lain-lain hanya karena terbukanya pintu-pintu kemudahan di dalam kehidupan mereka. Mereka jadinya larut untuk menikmati ya semua itu ya, sehingga melupakan dakwah dan perjuangan di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kelima adalah sabar ketika marah ya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang dapat bersabar ketika marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat 35, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazin azim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar di dalam menahan amarah, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran surat Fusilat ayat 35. Ya, jadi orang-orang yang bisa menahan amarah, mereka lah orang-orang yang ya diberikan keberuntungan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat bila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita ketika kita membina keluarga kita. Ya, jangan sampai karena kemarahan kita ya akan merusak tatanan rumah tangga kita. Ya, bisa berpisah antara suami istri karena emosi kemarahan yang tidak terkendali. Ya, bisa rusak parenting, pengasuhan ya,
yang kita lakukan kepada anak-anak kita karena faktor amarah yang tidak terkendali. Tujuan kita sendiri sebetulnya di dalam pengasuhan itu, marah itu untuk nunjukin ke anak-anak bahwa kita kecewa dan marah, atau tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada mereka agar mereka memahami, gitu ya. Kalau sekedar untuk menunjukkan emosi kita, buat apa, gitu ya. Karena anak-anak ya akan menangkap sinyal bahwa orang tuanya membenci mereka, orang tuanya tidak senang kepada mereka, ya, dan ini akan membuat semua bentuk pendidikan, pengasuhan itu tidak akan berjalan efektif, ya, bahkan bisa meruntuhkan rasa percaya diri anak-anak kita, ya. Jadi orang-orang yang marah ini harus benar-benar berusaha mengendalikan amarahnya, jangan sampai dia terprovokasi setan dan menyampaikan hal-hal yang nantinya akan disesali, ya, karena orang yang marah itu tidak bisa mengendalikan lisannya, ya. Jadi kalau kita marah, kendalikan dulu, cooling down dulu, ya, coba dulu untuk bersabar, gitu ya, tenangkan diri, baru setelah itu kita menyampaikan hal-hal yang kita ingin katakan dengan baik dan benar, gitu ya. Jangan sampai karena marah itu sehingga kita menyampaikan hal-hal yang justru menyakitkan ke orang lain, ya, bahkan menimbulkan friksi pertentangan yang lebih besar nanti, ya. Jadi sabarlah ketika marah, gitu ya. Kalau kita sedang berdiri, duduklah. Kalau sedang duduk, berbaringlah. Kalau berbaring masih marah, ambillah air wudhu, ya. Jadi insya Allah terapi-terapi ini bisa mengatasi rasa marah kita. Banyak-banyaklah berta'awuz, banyak-banyaklah beristighfar, ya, banyak-banyak menyebut nama Allah, gitu ya. Ingatlah, gitu ya, bahwa manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Manusia itu tempatnya khilaf dan salah, gitu ya. Kita harus bisa belajar memaklumi, ya. Kita harus siap, gitu ya, dengan hal-hal yang tidak ideal yang terjadi di sekeliling kita. Jangan mudah marah, ya. Kemudian yang keenam, gitu ya, sabar ketika mendapatkan atau luput dari nikmat, ya. Mukmin sejati itu mereka selalu siap menerima apapun yang telah Allah putuskan bagi dirinya dalam soal nikmatnya, ya. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka tidak terlalu menunjukkan kegembiraan yang berlebihan, ya. Ketika mereka luput, tidak mendapatkan kenikmatan, itu juga tidak menunjukkan kesedihan atau down, gitu ya, frustrasi, gitu ya, karena tidak mendapatkan itu. Karena sesungguhnya, ya, Allah yang berkehendak atas segalanya dalam kehidupan kita. Ya, jangan beranggapan, gitu ya, bahwa ketika kita tidak dapat itu bahwa kita jelek, ya, kita orang yang buruk, gitu ya. Juga jangan merasa bahwa ketika kita mendapatkan berbagai kenikmatan itu bahwa kita orang yang hebat, ya, bahwa kita orang yang luar biasa. Enggak juga, gitu ya. Semua itu terjadi atas kehendak Allah SWT. Tugas kita di atas muka bumi ini hanyalah berikhtiar dan berdoa, gitu ya. Apapun keputusannya kita harus ridho terhadap Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, ya. Jadi kalau sukses, kalau berhasil, jangan merasa bahwa itu kehebatan kita, itu dari Allah, ya. Dan kalau gagal, gitu ya, jangan terpuruk di dalam kesedihan yang berlarut sehingga kita tidak bangkit, ya, tidak move on, gitu ya, tidak berusaha lagi. Jangan, ya, biasa-biasa saja, ya, kuatkan, gitu ya, terimalah apapun ketetapan dari Allah SWT, ya. Kemudian yang ketujuh, sabar di dalam menghadapi kesulitan dunia, ya. Mukmin sejati selalu ridho terhadap apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan ini. Bagi mereka apa yang ditetapkan Allah itulah yang terbaik bagi mereka. Setiap kesulitan adalah cara Allah untuk menghapus kesalahannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang muslim tidaklah ditimpa kelelahan, kepenatan, duka, kesedihan, gangguan, dan kegalauan, hingga duri yang menusuknya sekalipun, kecuali dengan itu Allah melebur kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sudah seperti ini, maka menghadapi apapun dalam kehidupan ini kita siap, ya. Makanya orang-orang yang sabar itu memegang kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya. Karena apa, gitu, yang mereka pusingkan, gitu ya, ketika mereka diberikan kenikmatan, ya, mereka bersyukur pada Allah SWT, ya. Kemudian ketika diberi ujian, mereka bersabar, sudah, ya. Karena kehidupan ini kan episode dua hal itu, gitu ya, kebaikan, kenikmatan, dan juga ujian-ujian, gitu. Jadi mereka siap menghadapi apapun, ya. Kalau sudah begini berarti apa? Kunci kebahagiaan itu betul-betul sudah mereka pegang, ya. Bahkan, ya, Rasulullah mengatakan sesungguhnya, ya, kesulitan itu jauh lebih sedikit daripada kemudahan, gitu ya. Ketika Allah berfirman dalam Quran surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
ya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, di sini sebetulnya gitu ya, bahwa dari setiap episode kehidupan kita itu, ya apapun sulitnya maka akan ada kemudahannya gitu. Ya, dan kalau kita melihat bahwa kemudahan itu ya lebih banyak, bahkan lebih dari 2 kali lipat daripada kesulitan. Nggak ada orang yang hidupnya itu sulit terus, nggak ada. Ya, pasti Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Hanya kadang-kadang manusia tidak menyadari saja bahwa itu adalah sebuah kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sesulit-sulitnya ya kita masih alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa berteduh, ya masih bisa mengasuh anak-anak kita dengan baik, masih bisa menyekolahkan anak-anak kita. Banyak orang-orang yang hidupnya lebih sulit daripada itu dan mereka lebih mampu bersabar daripada kita. Ya, jadi kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup ini ya ini adalah kunci untuk meraih kebahagiaan. Ya, jangan sampai kita mendasarkan kebahagiaan kita menyandarkannya kepada uang gitu ya. Kalau uang yang membuat kita bahagia atau tidak, ya sudah. Ya ketika ada uang kita bahagia dan ketika tidak ada uang ya bersedih gitu kan. Nah, ini yang akan membuat hidup kita akan stres gitu ya. Akan banyak tekanan-tekanan yang tidak mampu kita hadapi gitu ya. Karena kita tidak mampu untuk bersabar dalam segala kondisi ya. Baik ya, dan kita harus belajar dari sabarnya para nabi dan rasul ya. Nabi dan rasul seringkali mereka mendapatkan gangguan dan penolakan dari kaumnya ya, bahkan tidak sedikit dari kaumnya yang menzoliminya ya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa mereka semua di dalam mendakwahkan agama tauhid itu banyak sekali ya kendala, penentangan, penolakan, ya bahkan permusuhan ya yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir kepada para nabi ini sangatlah luar biasa. Ya, dan mereka digelari ulul asmi ya. Jadi nabi dan rasul yang betul-betul ya mendapatkan ujian yang sangat berat gitu ya dari kaumnya ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 7, wa iz agosna minan nabiyyina misyaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bani Maryam wa agosna minhum misyaqan ghaliza. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ya, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW agar beliau bersabar di dalam dakwah dan perjuangan menegakkan agama Allah ini. Ya, bayangkan ya 13 tahun beliau di Mekah gitu ya, menghasilkan sabiqun awalun, lebih kurang 50 orang pengikut awal. Ya, lalu beliau mengalami tekanan permusuhan yang luar biasa dari kaum musyrikin Mekah, dari Bani Quraisy. Ya, kemudian beliau putuskan untuk hijrah ke Madinah gitu ya, untuk membangun masyarakat baru, masyarakat Islam, masyarakat Madani ya. Kemudian ya beliau terus gitu ya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya ya umat Islam bisa meraih Fatu Mekah ya, kembali menduduki kota Mekah gitu ya. Masya Allah ya, tentu ini adalah buah kesabaran selama lebih kurang 23 tahun ya di dalam dakwah dan perjuangan Islam. Masya Allah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin balagun fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Ketika Rasulullah mendapatkan penolakan dari kaum Taif, dilempari batu sehingga berdarah wajahnya, ditawarkan oleh malaikat untuk ya menimpakan gunung kepada kaum Taif tersebut, tapi Rasulullah tidak memerintahkan hal itu kepada malaikat, sehingga ya tidak terjadi hal itu gitu ya. Jadi Rasul pun gitu ya bersabar di dalam menghadapi keburukan-keburukan dilakukan oleh kaum di sekelilingnya gitu ya. Tidak cepat-cepat ingin bahwa kaumnya itu ditimpakan azab gitu ya.
Rasulullah mengatakan ya bisa jadi nanti di antara anak keturunan cucu dari kaum Taif itu mereka akan menjadi pembela-pembela Islam di masa depan. Masya Allah gitu ya, visi Rasulullah ini ya membuat beliau kuat gitu ya di dalam menghadapi berbagai tekanan-tekanan di dalam dakwah. Masya Allah, kita harus belajar dari kesabaran para nabi. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak semua orang mampu bersabar. Ya, Sahal bin Abdillah At-Tusturi berkata, perbuatan baik itu dapat dilakukan oleh orang baik dan juga orang durhaka. Tetapi sabar itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sidik atau orang yang benar. Dan Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi dan dia adalah orang yang melakukan kebenaran. Jadi memang orang-orang yang sidik, orang-orang yang menjadi senantiasa berorientasi kepada al-haq, ya, berorientasi kepada kebenaran, mereka lah orang-orang yang mampu bersabar. Ya, bahkan Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih penjara gitu ya daripada ajakan bermaksiat yang ditujukan kepada dirinya. Ya, bayangkan gitu ya, orang diajak untuk bermaksiat gitu ya, tapi lebih memilih penjara daripada kenikmatan yang akan dia dapatkan gitu ya dari maksiat tersebut. Ya, seandainya lah kita di generasi ini menjadi orang-orang yang bisa setangguh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam menghadapi berbagai godaan maksiat, tentu akan lahir generasi yang luar biasa dari umat ini. Ya, semoga kita bisa istiqomah ya di dalam kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan gitu ya. Jadi memang membentuk kesabaran ini membutuhkan upaya yang sangat sungguh-sungguh gitu ya. Nah, bagaimana jalan untuk meraih kesabaran? Sahabat fillah dirahmati Allah, pertama kita bisa memperbanyak saum sunnah. Saum akan menjaga jiwa kita dari berbagai nafsu duniawi yang tidak terkendali. Ya, dengan saum ini melatih ya supaya kita tidak senantiasa mengikuti saja gitu ya, hawa nafsu kita mengajak kemana ikut saja. Yang tidak seperti itu. Ya, sabar terhadap godaan bermaksiat gitu ya. Sabar terhadap ketika kita mampu ingin melakukan ini semua ya tidak akan bisa terkendali, tidak bisa terwujud kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka saum sunnah adalah jalan untuk melatih kesabaran itu. Kemudian menjauhi segala hal yang dapat membangkitkan syahwat. Ya, sudah tahu kita ingin menghindari bersabar terhadap godaan maksiat, tapi malah berani bermain api, malah mendekati sumber-sumber kemaksiatan. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya pandangan adalah salah satu anak panah iblis. Ya, nah apa yang kita lihat, ya, apa yang kita sentuh, dengan siapa kita berinteraksi, ini harus diwaspadai semua. Ya, jangan-jangan itu adalah jalan menuju pintu maksiat, gitu ya. Jadi harus waspada. Ya. Kemudian yang ketiga, menikahlah bagi yang bersendirian, karena menikah itu adalah benteng dan perisai pertahanan dari berbagai maksiat. Ya, kemudian yang keempat, mujahadah untuk memperbaiki dan menguatkan keimanan kita. Ya, tentu kesabaran ini tidak bisa diperoleh ketika kita memiliki ilmu agama yang dangkal. Ya, maka harus benar-benar mujahadah sungguh-sungguh ya di dalam mempelajari ilmu agama itu ya agar hati kita tertarbiyah, ya agar hati kita tercelup ya dengan cahaya Allah ya sehingga mampu gitu ya untuk senantiasa istiqomah di jalan kesabaran. Demikian sahabat fillah yang dirahmati Allah berkaitan dengan kesabaran ini. Dan kita tahu bahwa ini adalah perkara penting dalam tazkiyatun nafs. Ya, mereka yang jiwa hatinya bisa bersabar, insya Allah akan meniti kehidupan ini dengan baik. Mereka akan selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga kita dikaruniakan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah di dalam kesabaran itu. Ya, dan semoga kita bisa mengajarkan nilai-nilai kesabaran ini kepada keluarga kita, saudara-saudara kita. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.